Benar-benar banyak ya, Bun. Assalamualaikum sahabat berkebun, langsung aja ya. Kita mau panen-panen. Khusus di episode kali ini mau ngajak semuanya untuk panen-panen supaya semangat berkebunnya itu menular. Yang pertama kita akan panen adalah kecipir ungu ya. Ini kecipir ungunya memang sudah tua. Gak apa-apa, kita panen aja karena memang aku mau ambil bijinya. Di sini agak gerimis ya. Ini sampai udah keras banget ya. Ini bagus banget nih untuk dijadiin bibitan. Yang ini malah udah kering di pohon. Ini kalau udah tua ya, warnanya malah cenderung jadi coklat ya. Nanti kalau ada yang muda kita sekalian panen yang muda. Yang muda rasanya enak, mirip kacang panjang. Ini masih ada beberapa ya, nggak aku panen semua karena akan kita biarkan dulu sampai benar-benar tua. Selanjutnya aku mau panen tomat pir kuning. Saking udah matengnya, dia sampai udah kebelah sendiri seperti ini. Tomat pir kuning rasanya manis, lembut, ada asam-asamnya sedikit, tapi nggak seasam ini ya, nggak seasam tomat cherry, dia enak ini rasanya. Selanjutnya kita panen lagi timun ya. Ini udah buah yang keberapa, udah banyak banget buahnya. Video sebelumnya juga udah tayang ya yang panen timun. Timun kalau masih fresh, dia masih ada duri-durinya seperti ini. Ini kalau dimakan rasanya enak banget. Masih seger, jadi masih renyah dan manis. Cek yang di sini ya, timunnya ya. Ini masih kecil, jadi nggak akan aku petik sekarang. Terus ini ada buah tomat pir juga nih, masih hijau-hijau. Untuk timunnya kita cek yang di dalam, tuh kan, ada ya. Nih cukup besar juga dia. Mari kita petik. Ini masya Allah agak berduri ya, jadi hati-hati. Masya Allah. Timun kedua di sini masih banyak yang masih kecil-kecil ya. Ini terus di sebelah sini juga tuh. Ini timun-timun kecil kita. Alhamdulillah hari ini dapat 2 timun ya. Mohon maaf kalau videonya agak terjeda-jeda karena aku agak buru-buru. Berhubung di sini itu mau hujan, Bun. Jadi sudah gerimis. Jadi aku agak buru-buru. Kita mau panen cabe, tapi sebelum panen cabe aku sedikit ini ya kasih lihat. Ini adalah edamame. Edamamenya ini usianya baru sekitar 3 minggu dan aku kaget sudah keluar calon kacang edamamenya tuh ya, dan lumayan banyak kacangnya. Ini aku tanam di polybag aja. Edamame bisa tumbuh cepet, lumayan ngebut. Jadi ini pemula approve ya. Buat bunda yang baru mau mulai mencoba tanam kacang-kacangan, selain tanam kecipir, edamame juga bisa jadi pilihan. Lanjut ya, kita panenin cabai rawit yang udah merah-merah. Karena kalau telat dipanen, biasanya cabenya itu suka luka dimakan sama ini serangga. Kan sayang ya. Tuh. Ini bisa panen cabai setiap 3 hari sekali. Jadi udah jarang beli cabai saya tuh. Dan menjelang lebaran kayak gini adalah momen yang pas banget untuk mulai tanam cabai, supaya nanti menjelang lebaran udah mulai bisa panen cabai di saat harga-harga biasanya sudah mulai mahal. Yang warna orange seperti ini biasanya dia udah mau merah, jadi kita petik aja. Bagian tadi aku petikin juga yang hijaunya ya, untuk makan gorengan. Sekarang mau petikin cabai rawit dombanya ya, atau cabai rawit pedas nih, versi untuk nyambel. Ini masih orange tapi rasanya udah pedas biasanya. Ini kita petik aja sekalian. Ketinggalan nyempil cabenya, lumayan.
Dan ini di bawahnya nih, ini tuh banyak ini ya, bayi-bayi cabai yang tumbuh sendiri. Ini biasanya karena buah yang jatuh tua ya, buahnya udah tua, jatuh terus dia tumbuh lagi sendiri. Jadi aku nggak perlu semai berkali-kali. Selanjutnya kita mau panen ini, terong lalap. Nah, jadi terong lalap ini adalah tanaman yang udah setengah tahun ya usianya. Sempat aku pangkas habis, tapi ternyata dia malah mau berbuah lagi, walaupun buahnya nggak banyak ya, cuma 3. Ini harus pakai gunting karena kalau dipaksa potong takutnya nanti ngerusak batangnya. 1, ini yang 2. Maaf ya, aku videoin pakai tangan 1. Jadi beginilah. Nah, ini yang 1 lagi ini. Aku panen dulu ya. Alhamdulillah, terong lalap untuk lalapan ya, barengan sama timun. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Masya Allah, ini organik ya semuanya. Ini cabai-cabai muda generasi ketiga ya. Jadi udah sempet dipanen 2 kali berbuah. Terus aku pangkas, sekarang sudah mulai berbuah lagi. Ya, ini ada yang oren-oren juga. Sekalian kita petik. Kalau aku mau panen ini okra merah, cuman ini kayaknya udah terlalu keras ya okra merahnya. Kalau udah terlalu tua, kita petik pun rasanya dia nggak akan enak. Jadi mendingan kita biarin tua aja untuk diambil bijinya. Kita mau panen ini ya, daun bawang. Daun bawang yang dulu murah ya, sekarang 2000 paling cuma dapat sebatang loh di tempatku ya. Jadi mendingan tanam sendiri aja deh, daun bawang, seledri, kayak gitu. Ini mau aku panen, dipotong dari bawah sini. Ini udah aku potong tadi ya, aku ambil secukupnya aja. Ini 2 batang tapi lumayan gede-gede daun bawangnya. Ini nanti dia akan tumbuh lagi ya, gak usah khawatir. Tanam daun bawang itu sebenarnya nggak susah, hanya aja kita harus pinter pilih varietasnya. Pilih varietas daun bawang yang tahan di dataran rendah. Selanjutnya kita mau panen lagi kucai. Jangan bosen ya, ini kayaknya setiap seminggu sekali pasti panen sih. Bahkan kadang nggak nyampe seminggu ya, baru 3 hari dipanen ini udah rimbun lagi kayak gini. Ya, jadi ini memang rezeki yang tidak akan ada putusnya kalau kita tanam kucai. Aku panen dulu ya kucainya. Ini udah aku potong-potongin ya kucainya ya, dan nggak perlu khawatir kalau untuk kucai dia sama seperti daun bawang. Sehabis kita pangkas seperti ini, nanti dia pasti akan tumbuh lagi. Bahkan lebih rimbun biasanya tumbuhnya. Genggam daun bawang dan kucai organik enak nih untuk bikin nasi goreng, untuk bikin mendoan, untuk bikin bala-bala, macam-macam itu enak banget pasti. Selanjutnya kita akan panen seger-segerannya ya, buat lalapan. Tadinya untuk seger-segerannya aku mau panen daun ketumbar, cuma ini kayaknya daun ketumbarnya udah agak tua sebagian ya, jadi kurang enak dia itu kalau udah tua. Nih malah ini udah berbunga ya. Masya Allah, ini cantik banget bunganya. Dan ini sebagian udah keluar ketumbarnya malah. Tuh ya, buat bunda yang belum tahu, ketumbar itu seperti ini tanamannya bun, yang biasa kita pakai untuk masak. Ini nanti biji-bijinya inilah yang biasa dipakai untuk bumbu. Kalau ini sengaja aku biarin tua, karena nanti bijinya mau aku pakai untuk tanam lagi. Banget ya, ketumbarnya udah terlanjur tua, jadi lalapannya kita petik kemangi aja. Ini kemangi lokal, udah berpuluh-puluh kali dipanen. Bahkan ini termasuk gundul ya, karena kemarin udah habis aku pangkas untuk bikin sambal kemangi. Nah ini biasanya aku petik secukupnya aja untuk makan malam biasanya. Pakai sambal, pakai timun, pakai terong lalap tadi. Masya Allah, udah nggak usah
beli sayur untuk lalapan lagi. Kemangi semakin sering dipanen, semakin dia tumbuhnya panjang umur ya. Begitu baiknya Allah ya, kita tanam sekali, panennya bisa berkali-kali. Semakin sering dipanen, malah semakin rimbun tumbuhnya. Berkah, Masya Allah. Ini segini cukup ya. Selanjutnya aku mau petik ini ya, daun jintan. Cukup 2 pucukan aja. Untuk apa? Untuk direndam pakai air panas, untuk melegakan tenggorokan yang lagi gatel dan batuk. Ini tinggal dicampur sama jeruk nipis. Gak tahu ya itu valid atau enggak, cuman aku pernah baca dan kalau aku sih ngerasanya agak enakan di tenggorokan. Tapi buat yang ragu-ragu jangan dicoba ya, mending tanya dulu ke dokter masing-masing daripada nanti saya salah. Tapi buat yang belum tahu, ini tuh sama seperti jinten pada umumnya, hanya aja dia variegata, jadi ada putih-putihnya. Tuh, cantik banget ya. Dan dia ini juga bisa berfungsi sebagai pengusir hama alami. Tuh, walaupun ini ada serangga juga sih ya, tapi jarang ulet-ulet nempel di jinten karena mereka nggak suka sama aromanya. Jadi ini bagus untuk ditanam di sela-sela tanaman sayur. Juga ada kemangi ya, tumbuh sendiri. Di kebun saya tuh banyak yang tumbuh sendiri ya. Berkahnya kalau kita nanam sayur, pasti kedepannya nanti akan ada aja yang tumbuh sendiri. Nah, ini aku petik beberapa bunga telang. Untuk apa bunga telangnya? Kalau yang warna biru langit seperti ini, aku biasanya nggak pakai untuk minuman ya, tapi biasanya dicampur ke salad. Rasanya tuh enak kok, mirip agak-agak pahit sedikit, tapi kandungannya kan lumayan lah ya buat variasi nutrisi. Alhamdulillah, ini dia hasil panen hari ini. Yang mau lihat hasil panen timun, videonya sudah ada, udah pernah aku upload juga, silahkan ditonton. Siapa tahu bisa jadi inspirasi tanam timun di rumah. Lalu untuk yang mau benihnya atau bijinya dari semua yang aku tanam ini, aku jual benihnya. Silahkan langsung cek toko orennya Kebun Una, harganya ekonomis banget, mulai dari 900 perak aja.